yaitu pelajaran agama ataupun peringatan seputar nuzul Al-Quran kepada Bapak Guru sebelum dan sesudahnya kami aturkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqta Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita ucapkan bersama. Kita selalu diberikannya hidayah, inayah, taufik, umur yang kesian kita. Hingga kita bisa melaksanakan kegiatan kampung yang telah disepakati bersama-sama dari Tarawih sampai ke Sungai Kusi, diadakan nuzul Quran dengan bergantian. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Jamaah kalian yang dihormati, terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menyampaikan pada malam hari ini, lebih khusus lagi kepada panitia penyelenggara. Yang kami hormati para alim ulama, guru-guru agama, dan tokoh masyarakat, aparat desa, dan juga BPD desa dan aparatnya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kami cintai. Jamaah sekalian yang dihormati, Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Quran itu bahasa Arab. Bahasa kita adalah bacaan, qira'a. Bacaan apabila dibaca mengandung pahala. Bila dibaca mendapatkan rahmat. Bila dibaca mendapatkan ridha. Sekalipun tidak mengerti. Alif lam mim kata Rasulullah, aku tidak mengatakan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dapat 30 pahala. Sekalipun kita alif mim tidak ada mengertinya. Ulama mana aja tidak ada mengerti alif lam itu rahasia Tuhan. Ha mim, ta sin, yasin, itu menerka-nerka aja ulama tuh. Tapi jawabannya wallahu alam. Karena itu ada singkatan-singkatan rahasia-rahasia dari Allah SWT. Maksudnya kita kadang mengerti alif lam mim itu artinya. Dan kiasnya dengan ayat-ayat yang lain, tapi kita diberikan oleh Allah SWT pahala 10 kebaikan satu huruf. Luar biasa. Ada bacaan yang tidak mengandung pahala. Kita membaca Undang-Undang Dasar, membaca Pancasila, membaca Sumpah Pemuda, tidak ada pahalanya. Tapi kalau Al-Quranul Karim, bila dibaca satu huruf dapat pahala 10. Apabila kita tidak berwudu. Apabila keadaan kita berwudu, 25 ganjarannya. Bila kita keadaan sholat berdiri 100 satu hurufnya. Bila kita berduduk dapat 50 satu huruf. Luar biasa.
Itulah Al-Quranul Karim. Kemudian ada qari tadi membacakan wal furqan. Furqan itu ya Al-Quran juga. Sama itu barangnya buat Al-Quran. Cuman Furqan itu bacaannya mengandung hukum. Kalau Quran itu bacaannya mengandung pahala. Kalau Furqan itu bacaannya mengandung hukum. Setiap ayat itu ada hukum-hukum. Nah, jadi Quran dan Furqan itu sama barangnya. Mengandung pahala dan mengandung hukum. Nah, itulah Al-Quranul Karim. Surah 185 Al-Baqarah. Oh, itu apa tuh? Kemudian kita tinjau di segi siapa yang berfirman. Firman itu adalah perkataan Allah. Maksudnya yang tidak huruf, tidak ada bersuara, tidak ada berawal, tidak berakhir. La hurufun wala sawtun. Firman. Perkataan Allah itu firman, artinya yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Tidak ada yang paham. Tidak ada yang paham. Manusia tidak paham perkataan Allah itu. Malaikat pun tidak paham. Kecuali Jibril yang diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan kepahaman. Karena Jibril itu adalah sayapnya, halarnya. Kalau malaikat yang lain itu 2 aja. Dan Jibril inilah yang diberikan paham oleh Allah SWT, firman Allah. Karena kita ini levelnya di bawah, tidak bisa kita memikirkan. Dan malaikat pun tidak bisa memikirkan tentang firman Allah itu. Ada di Tangkarau Simpang 4 itu lampu merah. Lampu merah menyala. Simpang 4 itu lampu merah. Lampu merah menyala. Nah, nyala. Nah, itu maksudnya tidak boleh lewat. Tulisannya tidak ada, cuman lampunya aja. Kemudian lampu kuning, siap-siap mau berangkat. Hijau, silakan. Tidak ada tulisannya. Tapi kita mengerti. Karena itu ulah manusia. Diberikan mengerti. Ada batas seumpamanya tuguk halus itu. Hanya panah aja. Kita kan mengerti panah itu. Tapi ada tulisannya Banjarmasin 180 kilo. Kita mengerti panah itu. Nah, itu sedikit supaya kita mendekati paham bahwa itulah yang tidak ada huruf, tidak suara. Kita meiring orang pakai sepeda motor, di depan kita udah pakai lampu sin, lampu listriknya tak 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 kanan. Orangnya nak simpang ke kanan nih. Tidak ada tulisannya aku nak simpang ke kanan di belakang. Ada. Sebelah kiri tak 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 tak. Orangnya nak simpang ke kiri nih. Kita paham walaupun tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Ini sebagai gambaran untuk mendekati kita paham. Lalu di Padang Itik itu, bila orang mau disting kanan, apakah kirinya simpang? Nah, bila-bilah nih. Nah. Nyuruh Itik ke situ tuh. Udah sulit ini, mau string, Itik ke situ tuh. Itu di Padang Itik, itu. Bila ke kanan, apakah kiri nyuruhnya? Ayo kita Itik aja mengerti juga. Nah, tidak ada huruf, tidak wa kala Musa taklima, sempurna firman Allah itu. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak aku hendak ke pasar, aku berdahulu pasar, tadi aku hendak di tengah. Tidak ada firman Allah seperti itu. Hanya malaikat Jibril yang paham kalimat itu. Tidak bisa kita memikirkan itu. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia adalah tiada Tuhan selain Dia yang hidup, yang berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum.
Dia tidak mengantuk dan kada guring. Nah, kita nih mau mengantuk, mau guring ini. Ada kan yang guring ini. Aku mau mulai jam 5 sudah sini. Ada kawaknya malena, malah garing aku nih mana. Memancing bakalnya aku nih ambil motor. Sudah motor nggak benar, hijauan hujan, datang harianan. Kada guring, kada mengantuk. Kita ini pembacaan gin guring. Gugur liur hanyar bangun. Nggak kayak paham aja. Tapi ada kisah itu. Orang guring tarus ini mati. Ditanya dalam kubur, marah buka. Dia orang menjawab. Waman nabiuka, diam. Wama imamuka, diam. Dia mungkar pukul kah? Jangan jangan gitu, rohnya ini kada menjawab. Nah ini kan yang kada dapat ini. Lapor dulu. Apa itu kada kau menjawab ini tuh? Nah, tuh cari gurunya siapa itu? Gurunya Abdul Qadir Jailani, wali Allah Ta'ala. Datangi, pian adalah bisi murid nang guring terus tuh. Bila mengaji guring, bila mengaji guring. Guru gegerunum sorangan. Ada aja sidin. Itu tuh aja sidin bila pemula tuh sedang guring song-song aja tulak juga. Ini bilang Mbak Amin nyar bangun. Ikan mau ini aja mereka tanya aku aja dah. Nah apa pertanyaan jawab tanya aku. Aku nama jawab, aku nama tanggung jawab aninya. Ini turun tarus itu, man pengguring tarus dia orangnya. Jadi maksudnya orang nang guring ini Pak Guru menjawab ke ini. Ada bapak, tak rusakan aja guring ada bapak. Cuman saya ikung berdua aja, mau beritaan ada kau jawaban juga. Itu ada jadi kitabnya itu. Nah kembali kepada kita, Allah. Siapa yang memberikan nama Allah itu? La ilaha illallah dalam surah Muhammad ayat 19. Allah yang memberikan namanya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang ahad dalam surah Al-Ikhlas. Di dalam surah Al-Anbiya la ilaha illa anta. Anta itu la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Ya juga itu la ilahu dalam surah Al-Baqarah. Hu itu ya juga nama orang juga itu. Innani anak Allah, sungguhnya aku Allah, kata Allah. Jadi Allah yang memperkenalkan namanya kepada Jibril, la ilaha illa anna fa'buduni, tiada Tuhan selain aku, sembah aku, li zikri wa aqimis shalah, dan kerjakanlah salat, dirikan salat li zikri, adalah mengingat aku. Jadi siapa yang memberi nama itu? Allah tuh. Allah. Kita kadang mengarah ada alif, lam, ha. Kejauhan kita membahas itu. Kena bahasa apabila bilang. Nah, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta inilah yang berfirman. Kemudian siapa yang mengambil setelah Allah Subhanahu wa taala itu? Tuhan pencipta alam semesta. Jibril, imamul ahli samawat, imam adalah para malaikat-malaikat di atas langit. Sayyidul malaikah, Jibril adalah pemimpin para malaikat ini yang mengambil firman Tuhan. Pemimpin para malaikat. 600 sayapnya. Jibril itu. Kalau malaikat lain itu 2 aja. Ini 600. Nah kalau lain itu terbang ke langit pertama itu laju. Amun Jibril coba benar Jibril nih. Angguring kita bangunan. Jibril naik. Rohul Kudus, roh yang suci, Rohul Amin yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril. Perkataan Allah firman, perkataan Jibril itu wahyu namanya.
Kemana? Siapa yang mau ambil lagi? Rasulullah, orang yang terhebat seluruh alam semesta ini dan manusia. Dari Adam sampai akhir zaman adalah nabinya 124.000 orang. Habis sudah setelah Nabi, 124.000 orang. Kita itu wajib mengetahui jumlahnya saja. Nabi Nabba itulah orang yang tertinggi. Kemudian Rasul berbeda pendapat. Rasul mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan. Tapi kalau Nabi dapatkan wahyu tidak wajib menyampaikan tapi boleh. 313 Rasulnya. Ada yang mengatakan 315. Hilapnya 2. Siapa yang hilap itu? Berbeda pendapat itu. Imran. Ada surah Ali Imran. Nah, Imran itu ada ulama yang mengatakan itu Rasul. Yang kedua adalah Luqman, surah Luqman. Luqmannya itu ada yang mengatakan Rasul. Jadi 2 inilah perbedaan para ulama adalah sunnah wal jamaah mengatakan Rasul itu ada yang 313 jumlahnya, ada yang 315 jumlahnya saja kita ketahui. Kita ditanya di kubur. Marabbuka wa man nabiyuka. Siapa Nabi engkau? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Berapa orang Nabi? Berapa orang Rasul? Nah, nggak dapat nih. Tapi apabila kita hadir di dalam pembacaan, walaupun kita lupa, yang menjawab adalah tangan dan kaki kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ditutup mulut kamu, yang menjawab tangan dan kaki kamu, yang mendengarkan, yang menyaksikan kamu belajar. Itu yang menjawab. Kemudian ulul azmi, ada rasul 25 orang dari Adam, Nuh, Idris sampai Nabi Isa, Nabi kita. Ini wajib hafal ke 25 orangnya. Wajib hafal nama-namanya ke 25 orangnya. Paling tidak hafalnya itu bila disebut orang bisa membedakan itu nabi, itu tidak. Adam, nabi. Idris, nabi. Nuh, nabi. Abdullah, lain. Nah, yang bisa membedakan. Bila kada hafal itu Pak, ya itu dipukulnya itu kena. Nah, itu wajib hafal itu. Kemudian diambil yang terbaik ulul azmi. Ulul azmi. Ulul itu memiliki bahasa kita. Azmi itu kesabaran, ketabahan daripada yang lain-lain. Ulul azmi adalah orang yang memiliki kesabaran, ketabahan. 1, Nabi Nuh, di hadapan mata bini lawan anak tuh haram. Di hadapan mata, sabar. Ibrahim, Nabi Ibrahim dibuat dalam api, sabar. Nabi Musa berapa kali hendak dibunuh oleh Fir'aun. Dan Fir'aun itu beberapa kali icung Nabi Musa. Banyak kodok di istana, icung. Musa, aku icung. Banyak lang darah, banyu jadi darah, icung. Banyak bilalang, icung. Diampuni aja. Kenapa? Karena Nabi Musa itu anak angkat Fir'aun. Umur dari kecil sampai 35 tahun diingu. Nah, jadi ayo icung terus. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini nabi yang paling miskin. Rumah kada ada. Pakaian cuma artinya daun-daunan. Saudara kada ada. Ayah kada ada. Di mana mengantuk, di situ guring. Makanan pucuk-pucukan. Ayo, paling miskin sudah. Nggak bisa. Kemudian Nabi kita beberapa kali hendak dibinasa. Nah, 5 orang inilah orang yang memiliki adalah kesabaran. Kemudian pemimpinnya adalah yang 5 orang dipilih, Nabi kita.
Nabi kita diangkat menjadi pemimpin para nabi dan rasul, para anbiya waktu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di Masjidil Aqsa itulah nabi kita diangkat menjadi imam semua nabi dan roh pelantikannya. Ya ayyuhal mudassir, nabi kita diangkat menjadi rasul. Iqra, nabi kita diangkat menjadi nabi. 3 kali pelantikan nabi kita tuh. Nah, 3 kali. Nah, kemudian adalah nabi kita inilah yang mengambil adalah firman tadi dan wahyu daripada malaikat itu. Luar biasa hebatnya Tuhan pencipta alam semesta, Jibril malaikat, pemimpin para malaikat, dan nabi kita pemimpin para nabi. Hebat luar biasa. Siapa setelah nabi itu? Setelah nabi itu siapa yang mengambilnya? Dalam surah Al-Waqiah rasanya kalau ada salah, ayat 79 kah kalau ada salah. La yamassuhu ilal mutahharun. Setelah nabi tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Imam Syafi'i tidak boleh menyentuh Quran kecuali hati suci. Hati yang berwudu atau batang tubuh berwudu. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali adalah berwudu suci. Menyentuh. Abu Hanifah tafsirnya ke dalam. Tidak bisa menikmati Al-Quran itu kecuali hatinya yang suci. Maksudnya tidak bisa kita membaca Quran, mengamalkan Quran bila hati kita kada suci. Karena mau kita baca Quran. Kenapa? Oh berarti hatiku ini dipandang Allah tuh mungkin ada riyaknya, ada wujubnya, ada sum'ah, ada 10, adalah penyakit hati. Kenapa? Karena Allah tidak meletakkan Al-Quran itu kepada orang yang hatinya kotor. Dari Allah, dari Jibril dan Nabi kita, dan kepada hati yang suci. La yamassuhu ilal mutahharun. Jadi ukuran kita masing-masing aja. Aku ini ketujuh kah baca Quran kada kah? Ketujuh kah? Kada. Nah, tapi aku ketujuh bang tulak ini juga. Nah ada juga sedikit ha. Ada juga mau unting wadainya, ada juga. Kakan-kakan aja banyak tuh ada. Nah jadi ukuran kita, oh aku di sisi Allah Ta'ala ini masih kotor berarti aku nih. Kadang mau aku membaca Quran. Nah karena Allah tidak meletakkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya adalah di antara kamu orang yang belajar dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu paling baik sudah manusia. Dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ini sudah tua, tetap kita belajar. Ambil Iqra, bawa orang bisa, ajari aku nah. Aku kan bisa baca Quran, ajari. Tidak ada kata terlambat. Mulai akba tak jun ke sungai itu tuh. Mati sampai ibu tak jun ke sungai itu dia. Napas sudah kita menuntut sudah. Nah, hanya ingat gym tuh. Mati kita, selamat sudah kita untuk ilmu, mati sabilillah sudah tak. Nah, jadi belajar, walaupun nanti Iqra dan behja tak, orang bahari behja aja, alif depan o, pak baris 2 bawah pin, o pin, nah, alif bawah i, pak baris 2 bawah pin, ipin, upin, ipin. Nah, bisa udah meja. Jim baris 2 bawah jin, dal baris 2 ada atas dan. Jim baris 2 depan jun. Jin dan jun. Nah. Jim baris jim depan ju. Kap depan ko. Wa bawah wi. Bisa udah membaca. Tidak ada kata terlambat kita mengaji. Aku nak ada bisa. Oke, nanti pariksa orang. Wa ma imamuka di akhirat tuh dalam kubur. Siapa ikutan engkau? Palingnya nang disambat imam dilanggar.
Siapa? Imam Ikam. Imam bilang garis sambat lain itu. Ikutan tuh ya Quran. Nah, itu firman Allah SWT adalah perkataan Allah yang tidak ada huruf suara. Dan Jibril namakan wahyu. Perkataan Nabi hadis. Perkataan sahabat khabar. Perkataan aulia laduni dari Tuhan. Perkataan ulama firasat. Firasat yang bagus. Perkataan kita biasa nih ikhtiar. Kita berusaha berikhtiar berkata yang baik. Nah, jadi nama-namanya tuh berbeda. Nah, ini di segi orang yang mendapatkan Al-Quranul Karim. Rugi kita. Di mana-mana kita ceramah kemana-mana. Di sini aja nang ada nuzulul Quran bergantian. Di lain tuh ada aja juga, cuman sebuting masjid, sebuting anggar. Jadi luar biasa, luar biasa. Artinya perlu dilestarikan itu. Di Rahwawa itu orang benaikan itu, benaikan SD serentak, sawayan itu juga. Nah, itu orang benaikan aja nih itu. Benaikan SD. Oh, SD, ibtidaiyah. Nah, setingkat itu tuh orang benaikan tuh. Oh, sawayan itu tuh, mulai balik juga tuh. Nah, itu benaikan ada kita ini nuzulul Quran. Nah. Kemudian kita tinjau di segi tempatnya Allah berfirman tuh aras bahwa Rabbul Arsyil Azim dalam surat Taubah. Aras itu bahasa kita bisa diartikan kedudukan, bisa diartikan adalah mahkota, bisa diartikan kekuasaan atau singgasana. Tapi Allah berfirman di situ. Nah, di aras itulah tempatnya luar biasa, hebatnya. Paling agung, paling hebat aras. Kemana turunnya setelah aras itu? Diletakkan Al-Quran itu. Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu bahasa kita adalah terpelihara. Di Lauhul Mahfuz inilah arsip alam semesta ini. Dari alam alam hadir, alam mustaqbal. Yang besar dan yang kecil semuanya arsipnya adalah di Lauhul Mahfuz. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqala dzarratin fil ardi wala fis sama wala asghara fin zalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Semuanya tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Baik adalah yang awal dan yang akhir dan juga yang besar dan yang kecil. Itu adalah Lauhul Mahfuz. Di situ diletakkan Al-Quranul Karim. Nah, dari Lauhul Mahfuz ini diturunkan ke Baitul Izzah di langit pertama. Bait tempat izzah itu tempat ibadah. Tempat malaikat beribadah. Arahnya ke Baitul Makmur. Kiblatnya. Cuman tempatnya di situ seperti kita langgar masjid. Nah, di langit pertama itu Baitul Izzah. Nah, di situlah diletakkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu dinamakan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kalau mulai Baitul Izzah diturunkan ke dunia itu namanya nuzulul Quran. Nah, turunnya Al-Quranul Karim. Nah, kalau Imam kita Syafi'i mengatakan di akhir 10 Ramadan. Kata Abu Hanifah dari awal Ramadan itu sampai akhir itu ada. Nah, Abu Hanifah dah lagi ente. Mun as-sajali, nah itu mengatakan Ujar Sidin melihati hidupnya. Bila hari Ahad hidup tuh malam 29 dan turunnya. Bila hari Senin maka malam 21. Bila hanya hari Selasa hidup Ramadan 27. Bila hari Rabu maka Lailatul Qadarnya 19. Bila Kamis malam 25. Bila Jumat malam 17. Dan bila Sabtu malam 23. Tapi kita nih Malaysia orang hari Ahad puasaan. Tentang alih itu. Nah, itu yang sering artinya as-sajali. Sajali itu terikat as-sajaliyah. Itu namanya terus tuh Lailatul Qadar. As-sajali ini luar biasa.
Sidin pakaian kadada nang uhuknya bahasa kita, har-harat. Makanan har-harat, minuman nang dingin-dingin. Tempat tinggal harat, salah baharat. Didangi oleh guru tasawuf, napa pian maka salah baharat ini. Sidin, salahkah aku bersyukur kepada Allah? Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Tampayakan ya Tuhan nikmatku tuh. Jadi menambah aku syukur jasa jalik. Nah, jadi kada dilarang ada salah baharat ini. Nah, salah banang umay. Siapa balin sabalah. Udah balin sabalah ni apa? Salah banang umay. Tapi nang orang kayak kardion itu dipakai. Deles tak karucut. Ya, cari yang baik-baik lah. Karena dibacakan dari Jumat tuh, wa amma bi ni'mati rabbika, karena kan dis jadi belakang. Apa kanakannya? Hanya pakai itu Tuhan yang kuberi itu pakai. Nah, gitu tak. Kenapa menambah syukur? Coba kita nih seraba nyaman, pupuyo bebenam nang kanal to. Wah, bagangan waluh, man humbut, nasinya nang buyung itu, minumannya pulang ngaharat itu. Makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Bismillah mah. Ayo nyaman. Makan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, menambah syukur kalau kita. Coba sudah datang kita di Pohumaan, datang kita Manurih, datang kita di Kabun, dibuka Kuantan ada sebingkil. Iwa gerinting kada beparut lagi, belukoknya aja kepalanya hilang. Ada banyu teh labihan tadi. Datang di Kabun tuang aja. Di Kuantan di uyam, tangan kada bebesuh. Nah, tanpa bayi cungkung makan. Ada bayi jadi kalau bebesuhan dia gerinting orang masih dingin nih ya. Maka besamut tuhuk menggendah. Samutnya minum naik mau turun pulang. Sahur tuh mati lampu. Mati lampu kada kelihatan lagi samut sumpal terus lagi. Buang minum banyak, beberapa geriwihan jadi parut. Tuh mah handar-handar mau jauh-jauh. Iwa garinting, sama nasi dingin, tangan kada bebasuh, makan sudah becungkung. Mari ke beiring put. Pak, adalah syukurnya. Tidak. Jadi orang ada salah, kadang di orang tuh kita, nanti salah memaham agama. Kok kantut beiring. Satu mana lagi nah. Nah tempatnya aras. Kemudian kemana turun? Lauhul Mahfuz. Setelah masuk Baitul Izzah. Oh setelah Baitul Izzah apa? Turun kemana? Ke Makkah dan ke Madinah. Makkah dan Madinah kota yang paling hebat di atas dunia. Quran turun ke Makkah Madinah. Lebih khusus lagi gua Hira. Gua ternyata lubang. Hira itu adalah permata atau berlian. Jadi lubang ada dikatakan berlian di gunung atau Nur atau Jabal Nur. Ujung puncak ini tuh. Di situ ada tahalus pada paimaman kita nih. Nah. Berdua ini tagatok. Kepala ini 2 kilan tagatok di atas. Di situ naik sini. Berapa kilo mulai kota Makkah tuh 6 kilo. Pemanjat gunung yang terhebat dari awal Rasulullah. Tingginya luar biasa. Kada pakai alat naik. Ayo. Nampal kasih itu nah. Ayo, mulai umur 35 tahun sampai 40 tahun. Turun siapa? Jibril.
berbentuk manusia, memeluk Iqra, Iqra. Bisa baca Sidin. Turun setelah itu. Tapi setelah turun dari gunung itu ada yang memanggil Muhammad, Muhammad. Lihat di depan kada ada, kanan kiri tidak ada, di belakang ada. Lihat ke atas, wow, memenuhi langit. Jibril berbentuk asli, menggigil sampai gitu. Oh, kan manusiawi. Wah, luar biasa. Sampai ke rumah tuh minta bungkus antara Khadijah binti Khuwailid. Nah, selimuti aku, selimuti aku. Melihat makhluk yang luar biasa besarnya. Ada pernah. Nah, di mana tadi Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah ini kota yang haram, kota yang suci. Inna Ibrahim harrama Makkah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu mengharamkan kota Makkah. Memuliakan kota Makkah bahasa kita. Haram, tanah mulia, Masjidil Haram masih mulia. Nabi Ibrahim yang memuliakan kota Makkah itu. Wa ini haramtul Madinah, dan aku yang mengharamkan Madinah ini, kata Rasulullah. Rawal Bukhari wal Muslim. Jadi yang mengharamkan, yang memuliakan kota Madinah itu Rasulullah. Yang mengharamkan kota Mekah itulah Nabi Ibrahim. Nah, dua itulah yang memuliakan. Kota Makkah dan kota Madinah ini ke mana turunnya? Nah, maka Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Maka jangan kamu tidak dibacakan Quran di dalam rumah kamu itu. Jangan rumah itu seperti kubur. Jadi rumah yang dibacakan Quran ini setelah Makkah dan Madinah mengambil. Nah, rumah kita baca Quran di situ. Nah, Yasin kah, Waqiah kah, Tabarak kah, dibacai dalam rumah itu supaya dipandang malaikat itu bercahaya, jangan dipandang malaikat itu seperti kubur. Setelah Makkah Madinah nanti rumah. Nah, itu. Nah, jadi kita isi di dalam rumah itu adalah bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, apa kan yang dibaca tuh? Banyak aja bisa. Makanya orang Bahari itu ini apa lain. Orang Bahari itu bila orang Bepara itu ditakuni di orang tua tuh. Laki ikam tuh loh, pacang laki ikam itu bisalah membasuh siko. Sembayang berarti itu. Bisalah membaca Quran. Nah, dua tuh pertanyaannya. Bila sudah bisa sembayang dan baca Quran, diterima. Masalah pekerjaan tuh belakangan bisa diatur. Wah, ini lain. Di mana begawi laki ikam tuh pacang? Jadi pemburung aja juga. 3 hari kada dia jual menjadi mimitiran. Artinya pemburung burung. Bisa lah, bisa mengaji. Ujarnya terima. Nikah 2 hari, 3 hari kada mengaji. Menjadi mintua tuh loh, laki kamu tuh juga bang suruh mengaji bang. Kami anak mendengar udah kami kada bisa menantu pulang nih, udah berenai benar ini. Ayo ha, tuh jadi abah tuh, pian kayak suruh mengaji. Hajinya, dia nanya, amun aku nih mengaji bila kada wadai 41. Huarannya nih, kada kau mengaji aku. Hanya kayak itu bakas tahun guru. Umat jeneng. Tapi minantu ini mintuhan ini kehendakan mendengar minantu mengaji ini. Siapakan juga. Tahu yang udah cincin udah apa-apa kah. Siapakan. Hal ini disediakan mintu pak. Maka ada bisa. Tuh jeneng bini. Udah siap tuh abahnya mama tuh ya. Nah imbaham jadi ini. Jadi gawe kuitan ini. Hendak Qurannya di hadapan. Suruh mengaji. Buka. Amun ikam hakun lawan diaku afaku tukarakan tas
purun. Kerang putihnya warak. Kagak yang itu anak jogogot jadi. Kerang putihnya warak, sama bersuci. Nah sampai sini aja dulu lah. Pian yang minta tawaan aku mau apa benar juga. Salah hilap mohon maaf bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin terus bil akhirat ya sunna wa kinna sallallahu Muhammadi wa alihi wasallam. Walhamdulillah. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Guru. Mudah-mudahan kita dapat mengambil berkahnya. Kita sudahi sadam dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.